Nggak semua cewek yang cuek itu nggak suka sama kalian. Kadang cewek itu cuma nunggu lo bisa mengerti tanpa harus dikasih tahu alias peka. Banyak cowok terlalu fokus sama strategi, tapi dia itu lupa dengan perasaan, bahkan lupa dengan action. Akhirnya, kesempatan untuk dapetin cewek pupus dan sirna. Bukan karena lo jelek bro, tapi karena lo nggak bisa menyentuh bagian cewek yang paling sensitif. Di video ini gue bakal bongkar 7 titik paling rawan di hati cewek saat PDKT. Begitu kalian mendengarkan video ini, lo akan sadar bahwa cewek itu nggak ribet. Mereka itu cuman pengen dimengerti. Yang pertama gini bro, cewek itu gampang overthinking kalau nggak ada kepastian. Cewek itu punya pola pikir yang lebih kompleks soal hubungan bro. Bahkan saat lo masih mikir santai aja, baru juga PDKT. Di sisi lain cewek ini sudah mikir jauh bro. Sebenarnya dia itu serius gak sih gitu. Biasanya cewek itu mikirnya lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Bahkan ada banyak banget cewek yang mikir ini PDKT buat main-main atau dia itu serius banget. Jadi kebanyakan cewek itu lebih overthinking daripada kita bro ketika PDKT. Dan ini bukan karena mereka lebay atau baperan, tapi ini karena secara emosional cewek itu cenderung mencari kejelasan dan arah. Cewek itu butuh rasa aman. Kalau lo cuman dateng kasih perhatian, ngajak ngobrol, lalu tiba-tiba pergi atau ngeghosting, itulah yang bikin cewek itu mikir dua kali ketika mau PDKT. Apalagi ketika cewek ini punya banyak luka batin atau trauma. Overthinking itu bikin cewek ini juga bakal capek dan sering galau bro. Dan sayangnya banyak cowok nggak sadar kalau sikap mereka yang justru memicu kekhawatiran itu. Cewek itu bahkan bisa merasa dipermainkan padahal lo itu nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau lo sudah mulai PDKT-nya intens, minimal kasih sinyal yang jelas. Misalnya, lo itu udah ngajak dia jalan, mungkin jalannya lebih dari 3 sampai 5 kali, maka cewek juga akan melihat bahwa oh lo serius gitu. Karena apa? Karena lo sudah berani ngajak dia jalan, nggak hanya sekedar chattingan doang. Lo nggak harus nembak langsung atau ngasih hal yang serius, tapi lo itu juga harus jujur soal niat. Misalnya, lo juga bisa bilang gue seneng banget ngobrol sama lo dan gue pengen kenal lebih dalam sama lo. Sebenarnya cewek itu bisa kita yakinkan dengan kalimat sederhana seperti itu. Tapi banyak cowok yang jarang melakukan hal ini. Minimal untuk menunjukkan keseriusan, kita itu harus ngajak dia jalan. Yang kedua adalah cewek bakalan luluh ketika kalian menunjukkan action atau menunjukkan aksi. Misalnya kalian itu PDKT sama cewek, kalian chattingannya udah intens gitu, teleponan juga udah lancar gitu, tapi ada satu hal yang salah di dalam cara PDKT kalian, lo jarang ngajak cewek ini jalan. Banyak cewek yang emang seneng diajak ngobrol, diajak chattingan gitu. Tapi lo juga harus mikir bro, kalau cewek itu pengen hal-hal yang lebih intens. Cewek ini pengen sesuatu hal yang sifatnya nyata, yaitu jalan berdua atau ngedate. Jadi lo harus memahami bro bahwa PDKT itu nggak bisa cuman lewat chattingan doang. Karena chat lo itu bisa aja manis tapi itu masih penuh dengan asumsi. Lo nggak pernah tahu apa ekspresi asli dari cewek ketika mendengar atau mendapatkan pesan chat dari lo. Makanya gue selalu bilang mending ajak dia jalan. Nggak harus ngedate di tempat yang mewah, cukup ketemu langsung di tempat yang santai yang sesuai dengan budget kalian. Entah lo bisa ngopi bareng, makan bareng, atau sekedar nongkrong di sebuah taman. Dari situ lo bisa lihat banyak hal, gimana dia merespon lo secara langsung, gimana dia bersikap gitu ketika sama lo gitu. Dan yang paling penting, apakah dia ini nyaman beneran sama lo atau cuman basa-basi. Hal itu semua bisa kelihatan ketika lo ngedate sama dia. Cewek yang benar-benar suka sama lo biasanya dia akan excited ketika diajak jalan. Cewek akan menyiapkan waktu, antusias banget dan nunjukin effort ketika jalan sama lo. Tapi kalau misalnya dia mulai ngeles, banyak alasan, sering gak mau diajak jalan, berarti dia ngasih kode kalau dia sebenarnya gak tertarik sama lo.
Kalau misalnya cewek ini nggak nyaman ketika diajak ketemu, ya nggak masalah. Justru dari situ lo sudah tahu lebih awal, sehingga lo bisa skip cewek tersebut dan ganti target yang lain. Yang ketiga adalah ketakutan disakiti bikin cewek ini jadi pasif. Lo pasti pernah ketika PDKT cewek lo itu pasif banget. Ibarat kata dari 100% kebanyakan effortnya itu ditunjukkan sama lo. Misalnya lo itu 70%, sedangkan cewek yang lo deketin cuman 30%. Misalnya kalian sudah menjalani PDKT berminggu-minggu, tapi lo ngerasa kayak kok gue doang ya yang kasih effort. Lo udah coba ngajak ngobrol duluan, kasih perhatian, bahkan ngajak ketemu, tapi dia tetap masih cuek. Nah, di sini lo harus bisa bedakan ya antara pasif dan juga cuek. Kalau cuek itu bener-bener nggak peduli bro. Cuek itu ya chattingan lo cuman diri doang. Ketika lo nanya dia diem aja. Itu udah beneran dia cuek. Tapi kalau pasif, pasif itu ketika lo nanya dia juga tetap bales. Ketika lo ajak chattingan dia tetap bales. Tapi masih flat. Dia belum nanya ke hal-hal yang personal. Jadi kalian harus bisa bedakan. Cuek itu artinya dia nggak mau komunikasi sama lo. Tapi kalau pasif dia mau komunikasi sama lo tapi masih ragu-ragu. Banyak cewek yang kelihatannya pasif itu bukan karena dia nggak tertarik. Tapi lebih kepada karena trauma. Mereka mungkin dulunya pernah ngerasain luka yang dalam. Misalnya, dia diputusin sama mantannya, pernah di-ghosting padahal udah sayang banget. Atau yang lebih parah adalah banyak cewek itu pernah dikhianati sama cowoknya atau diselingkuhi sehingga dia itu punya trauma. Ketika ada cowok baru datang termasuk elo, respon pertama dari wanita biasanya nggak akan langsung terbuka tapi lebih kepada pasif dan juga bertahan. Mereka masih hati-hati dan waspada, takutnya di-ghosting lagi. Nah sebagai cowok lo pasti kadang bingung ketika menghadapi cewek yang pasif, apalagi cewek yang sudah pernah disakiti sama cowok lain. Solusinya gimana? Solusinya adalah lo harus membangun rasa aman, bukan hanya sekedar dekat. Tapi lo harus bener-bener pastikan bahwa kalau sama gue lo itu aman. Lo bisa mulai menjadi cowok yang konsisten. Gak perlu ngechat tiap hari, tapi lo bisa pastikan dengan lo itu hadir dengan cara yang stabil. Misalnya lo selalu menyapa dia di pagi hari atau lo ngajak sleep call gitu. Nah di sisi lain lo juga bisa kasih motivasi, kasih penyemangat gitu. Karena cewek-cewek yang punya banyak trauma itu butuh disemangatin, butuh dikasih motivasi. Apalagi kalau kalian PDKT sama Gen Z. Nah ketika lo PDKT sama cewek yang seperti ini, maka jangan main tarik ulur atau ngilang-ngilang kayak cowok yang gak jelas. Karena teknik yang ngilang-ngilang itu gak akan berfungsi ketika lo PDKT sama cewek yang punya banyak trauma. Dan lo juga jangan minta dia terbuka buru-buru. Biarkan dia nyaman dulu. Kadang cewek pasif itu cuman butuh waktu untuk dia itu bisa ngerasa nyaman sama lo. Lo harus bisa menunjukkan bahwa lo adalah cowok yang berbeda dari yang sebelumnya. Lo bukanlah mantan mereka, lo bukanlah cowok yang suka ghosting. Ingat kuncinya ketika lo menghadapi cewek yang punya banyak luka batin, sering disakiti adalah jangan banyak ngilang, jangan ngeghosting. Lo harus sering kasih dia kabar meskipun gak harus setiap hari ya, setiap jam itu gak perlu. Tapi yang harus lo lakukan adalah sleep call dan juga lo harus sering kasih penyemangat atau kata-kata motivasi. Yang keempat adalah cewek itu selalu membaca chattingan dari siapapun. Jadi ketika lo PDKT sama cewek, jangan dikira cewek ini nggak menerima chattingan dari cowok lain. Cewek tetap akan menerima chattingan dari cowok lain. Tapi direspon atau tidak ya kita tidak tahu, tergantung dari hatinya dia. Sehingga saran gue ketika lo chattingan sama cewek itu harus dikasih waktu. Misalnya chattingannya tuh di pagi hari sama di malam hari. Itu menurut gue adalah hal yang paling ideal. Sehari 2 kali itu menurut gue adalah hal yang ideal. Lo bisa tambahkan mungkin di siang hari atau di hal-hal yang misalnya lo lagi urgent. Apalagi misalnya lo udah ngechat cewek dan mungkin belum dibalas, ya berarti dia lagi sibuk. Atau mungkin dia lagi ada masalah. Ketika lo mengalami hal seperti ini, langsung di malam hari lo bisa telepon dan konfirmasi.
tadi kenapa ngechatnya balesnya lama, atau lo bisa langsung ngajak dia ketemu. Tapi percayalah bro, ketika lo ngechat cewek, cewek ini pasti akan tahu dan cewek pasti akan baca pesan lo. Kalau misalnya lo udah ngechat banyak tapi cuman diri doang, ya artinya dia nggak tertarik. Karena ketika lo sudah banyak berjuang, udah banyak effort dan dia susah diajak komunikasi, ya berarti lo harus skip karena cewek seperti itu nggak worth it untuk kalian perjuangkan. Yang kelima adalah imajinasi ideal dari para wanita. Cewek itu sebenarnya punya kriteria ideal di kepala mereka. Misalnya cowok yang tinggi, lucu, mapan, sabar, atau yang berbagai macam lah. Misalnya kalian bisa masuk 2 sampai 3 kriteria aja, lo itu di mata cewek udah jadi cowok idaman bro. Tapi saran gue jangan masuk untuk berpura-pura menjadi cowok yang keren sesuai dengan kriterianya cewek. Karena kalau lo pura-pura, itu bakalan tetap kelihatan bro. Solusinya adalah jangan pura-pura jadi orang lain agar masuk ke kriterianya cewek. Dari awal lo harus menunjukkan bahwa lo adalah cowok yang berbeda. Karena mungkin hari ini lo nggak masuk kriterianya dia, tapi seiring berjalannya waktu kriteria cewek itu bisa berubah. Dan bisa jadi lo itu juga mengalami banyak perubahan dan masuk ke dalam kriterianya cewek. Sehingga yang perlu lo lakukan adalah jangan mencoba masuk ke kriterianya dia, tapi cobalah untuk jadi diri lo versi yang terbaik tanpa harus berpura-pura. Cowok sejati itu bukan cowok yang ngejar-ngejar cewek terus bro sampai titik darah penghabisan. Tapi cowok yang tahu kapan harus effort dan kapan harus berhenti atau move on. Kalau cewek lo kebanyakan ngetes, slow respon, atau mungkin dia ini gak mau diajak jalan, itu artinya cewek ini tidak layak untuk kalian perjuangkan. Cukup itu yang dapat gue sampaikan. Kalau kalian ingin tips romansa yang lebih bagus, lebih cepat, dan lebih efisien, kalian bisa membeli ebook dari Pria Bertumbuh. Di situ gue sudah banyak menjelaskan gimana caranya PDKT secara cepat dan instan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Kalau kalian butuh konsultasi, langsung aja chat gue di WhatsApp. Sampai jumpa di video yang berikutnya.